begitu bersemangat. Kita akan mendengarkan firman juga dan kita akan memulai pekan doa hari ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan sebuah pujian dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Boleh sambil tepuk tangan, sambil hai ke sebelahnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin kami di tempat ini, Engkau telah menuntun langkah kami untuk datang ke pekan doa hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya ada hal yang akan kami dapatkan dan juga pelajaran yang bisa kami lakukan untuk kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Pimpinlah kami, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami Tuhan untuk bisa menerima segala firman-Mu dan juga apa yang Engkau mau perbuat dan katakan terhadap kami. Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk menyanyikan sebuah pujian untuk merefleksikan apa sih arti hidup kita gitu kan. Mungkin hidup itu kita mungkin bertanya-tanya apa artinya, tapi kok aku banyak dosa, tapi yakin dan percaya bahwa hidup kita harus bebas dari segala dosa agar Tuhan selalu menyertai kita. Arti hidupku. Bebas dari segala dosa, inilah arti
kuasa dan tujuan hidup ini hanyalah dari iman dan kasih Tuhan. Katakan, hidup bukan karena hari, hidup bukan karena arti, hidup hanya karena bebas dari segala dosa. Inilah arti hidup kita. Inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa. Inilah arti hidupku. Arti hidupku. Saya persilakan Pendeta Indah. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami ingin Tuhan punya makna hidup. Sungguh-sungguh hidup kami memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan. Tolong kami Tuhan boleh hidup sebagai orang Kristen yang demikian, yang sungguh-sungguh menjadi gambar dan rupa Allah. Pada malam ini kami ingin melihat firman-Mu mengenai percabulan. Tuhan tolong supaya kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan tentang topik ini. Berdoa apa yang hamba siapkan boleh terhubung dengan kehidupan setiap jemaat. Kami sadar betul Tuhan itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang mampu mengkaitkan setiap kebenaran dengan hidup kami. Tuhan biarlah itu terjadi pada malam ini. Ada begitu banyak individu yang hadir dengan kebutuhan yang beragam. Roh Kudus Engkau yang membuatnya menjadi relevan dengan setiap individu yang hadir pada malam hari ini. Kami mohon berkat-Mu untuk pelayanan firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Bapak Ibu, hari ini saya diberikan tema menjauhi percabulan dan kecemaran. Diambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Saya mau mengajak Bapak Ibu yang lahir di tanggal genap membaca ayat genap bersama saya. Bapak Ibu yang lahir di tanggal ganjil membaca ayat yang ganjil. Oke, 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Yang lahir di tanggal genap, mari bersama dengan saya ayat genap 2-3. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab telah dikatakan keduanya akan menjadi satu daging. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya. Namun orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu.
Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab, berbahagia saudara yang membaca dan yang melakukannya. Saudara, saya ingin menyorot satu ayat yang penting di dalam 1 Korintus. Boleh ditampilkan enggak? 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20, yaitu di ayat yang ke-18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya. Namun orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu pakai terjemahan bahasa Inggris, NIV atau ESV, kata jauhkanlah itu pakai kata flee. F-L-E-E. Artinya Bapak Ibu, apa Bapak Ibu flee itu artinya? Agak beda ya. Kalau LAI, TB 1, TB 2 itu jauhkan. Tapi kalau NIV, ESV itu mengatakan lari. Cepat-cepat pergi dari sana. Jadi kalau boleh belak-belakan ini di awal ini saya sudah memberikan caranya. Gak ada cara lain Bapak Ibu selain kita kabur, lari darinya. Atau pakai Lembaga Alkitab Indonesia, menjauh darinya. Gak ada cara lain. Gak ada. Kalau Bapak Ibu melihat atau merenungkan bagian ini, Bapak Ibu mungkin mengingat Yusuf dan Tante Poti. Ya, Yusuf itu digoda berkali-kali di dalam teks kitab Kejadian. Sampai satu hari ditarik bajunya sampai dia istilahnya topless. Dia gak pakai baju atasan tuh ditarik ya. Ada di genggaman tangan si Tante Poti baju atasannya Yusuf itu. Dia difitnah oleh Tante Poti, Potifar menjatuhkan hukuman masuk ke dalam penjara. Ada seorang penafsir menarik ya, dia kasih tafsiran begini nih. Menurut Bapak Ibu, kira-kira Potifar percaya gak sama Tante Poti? Enggak. Sebetulnya kalau seandainya Potifar itu percaya betul sama Tante Poti bahwa Yusuf itu mau memperkosa dia, harusnya hukuman mati harusnya. Ini ada satu buku tafsir yang saya temukan. Jadi kalau Yusuf itu di penjara, kemungkinan besar Potifar itu menaruh, gue tahu nih anak, ini budak Yahudi dijual. Bayangin dia tuh unggul dari orang-orang Mesir jadi kepala rumah tangganya Potifar. Semua diserahkan ke tangan Yusuf kecuali istrinya. Jadi Potifar tuh percaya banget sama Yusuf Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi oke lah kita gak ngebahas itu. Saya cuma mau bilang Yusuf dalam menghadapi istri Potifar, Tante Poti itu dia lari. Ya. Bapak Ibu jangan bayangin istri Potifar tuh kayak istri pejabat di Indonesia yang gemuk badannya. Ya, saya tidak body shaming Bapak Ibu ya. Tapi pada saat itu ini orang yang sangat menarik. Dan Yusuf sangat bisa tergoda. Oh tafsirannya macam-macam saudara ya kalau Anda membuka buku-buku tafsir. Saya percaya Yusuf menjaga dirinya dengan cara apa? Dia lari dari godaan itu. Ya, Alkitab mencatat dia menjauh, dia lari dari godaan itu. Kita nggak bisa Bapak Ibu berdiri gitu ya di depan, mohon maaf, lawan jenis kita yang tidak senonoh terus kita berkata, enggak, saya nggak akan jatuh, silakan. Rasanya nggak ada yang kasih resep seperti itu. Ya. Bapak Ibu dan saya di sini tidak ada yang imun, tidak ada yang kebal terhadap dosa ini, nggak ada. Nggak ada orang yang punya spiritual growth yang tinggi yang dijamin 100% tidak akan jatuh dari dosa ini. Buat saya 1 Korintus 6 ayat 18 itu jelas sekali. Anda dan saya harus lari, ya, harus menjauh dari sana. Ada seorang pendeta yang saya nggak tahu, saya nggak catat namanya siapa. Saya membaca somewhere itu dia cerita pengalaman pelayanan dia. Dia masuk ke sebuah
gereja, lalu di gereja itu ada perempuan jemaat yang seducing, menggoda si pendeta ini, dan dia merasa tergoda pendeta ini. Dia pulang ke hotel, diantar sama majelisnya, lalu sampai di hotel yang dia lakukan itu dia kunci kamarnya, lalu kuncinya itu dia buang dari lantai yang sangat tinggi. Ya. Dan dia bersaksi bahwa dia melakukan yang namanya flee, dia bilang. Saya menjauh, saya lari dari sini. Saya pun tidak imun, tidak kebal terhadap dosa percabulan. Bapak Ibu, perihal dosa percabulan itu disampaikan Tuhan Yesus di Matius 5:27. Saya bacain buat saudara ya. Ayat yang saudara hafal di dalam kepala apa di luar kepala saudara? Matius 5. Kamu telah mendengar bahwa dikatakan jangan berzina. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan hingga menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya. Jadi percabulan itu dimulai di mana? Kalau kita lihat ke kalimat Yesus di sini, sudah jatuh dalam dosa ketika kita di dalam hati menginginkannya. Dosa adalah dosa. Gak ada toleransi terhadap hal itu. Ya. Bapak Ibu, waktu saya menyiapkan bagian ini, membaca Matius 5 ayat 27, sekarang ya, Bapak Ibu tahu nggak orang tuh bisa berzina dengan video call, VCS, ya Bapak Ibu tahu ya. Jadi kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah check in di hotel, kita nggak lakukan itu. Tapi dengan metode digital kita bisa melakukan hubungan seks itu terjadi Bapak Ibu. Saya kadang-kadang kepo aja gitu di kepala saya waktu Yesus ngomong kalimat ini. Apakah Yesus sudah tahu nih 2024 bakal ada VCS? Bayangkan, Yesus berkata ketika engkau melihat perempuan, engkau menginginkan, di dalam hatimu engkau sudah berzina. Menarik ya Bapak Ibu ya, kita nggak ada sentuhan fisik sama sekali, nggak ada. Hanya membayangkan, sekarang membayangkannya itu sambil terlihat di layar. Di layar device Anda dan layar device pasangan Anda. Anda sudah berzina. Saya selalu, kalau melihat bagian ini saya selalu mengingat Bapak Ibu ya. Ingat gak dulu zaman Adam dan Hawa, Tuhan kasih berapa peraturan? 1, peraturannya apa? Jangan makan buah. Sekarang Tuhan kasih berapa peraturan? Pusing ya. Tata gereja GKI ada berapa pasal tata laksana? GKI Cipinang Elok punya peraturan lokal enggak? Punya pasti. Saudara di keluarga punya peraturan? Punya. Saudara naik Transjakarta, peraturannya apa aja? Punya kartu, nggak boleh bawa duren, nggak boleh bawa anjing, nggak boleh pelecehan seks gitu kan, menyentuh. Kenapa nggak ditulis aja? Jangan macem-macem. Kenapa mesti di breakdown? Karena saudara dan saya adalah orang yang pandai membuat alasan. Amin? Amin gak Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saya adalah orang yang pandai buat alasan. Zaman Adam Hawa cuma 1 peraturan. Peraturan itu dibuat hakikatnya cuma 1. Adam Hawa, kalau kamu mengasihi aku, kamu gak akan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini. Ya, kadang-kadang ya kalau kita baca Alkitab kita kepo aja ya, kenapa Tuhan gak kasih pagar? Ada satu certainty bahwa Adam Hawa gak akan ngambil buah itu. Tetapi tidak mengambilnya buah itu bukan berasal dari cinta Adam Hawa kepada Tuhan. Tapi karena terkondisi. Bayangin orang VCS. Kondisi yang sulit tidak membuat orang tidak berzina. Oh kita gak bisa ketemu, gak apa-apa. Lakukan secara digital.
Waduh, ini udah nerobos lampu merah yang Yesus sampaikan. Udah jelas mau ngomong apa. Saudara fix berdosa. Ketika saudara melihat perempuan menginginkan secara digital saudara berhubungan. Apalagi yang kurang untuk meneguhkan dosa saudara. Gak ada lagi. Saudara, John Piper kasih satu paragraf komentar terhadap bagian ini. Ini untuk memperkaya kita aja ya. Dia bilang begini. Ada sesuatu yang unik tentang dosa dalam pikiran Paulus. Ini kan tulisan Paulus ya. Dia berdosa ke dalam, terjemahan harfiahnya. Dia berdosa ke dalam tubuhnya sendiri. Dia baru saja menyebut hubungan seks dengan seorang pelacur sebagai membuat keduanya menjadi satu daging. Jadi tampaknya berdosa ke dalam tubuh adalah memasukkan seseorang yang berdosa ke dalam persatuan dengan tubuh Anda. Yang sama sekali dilarang dengan pelacur ya konteksnya. Ini adalah cara berdosa dalam pikiran Paulus yang secara unik merusak. Ada sesuatu yang terjadi ketika dua orang bersatu sebelum menikah. Dosa itu masuk ke dalam tubuh dengan cara yang tidak dilakukan oleh dosa-dosa lainnya. Jadi jangan lakukan itu. Ada hal yang lebih buruk tentang hal itu, yaitu pelanggaran terhadap wanita dan pelanggaran terhadap tubuh Anda sendiri. Jadi dua dampaknya, kata Piper. Ya, seorang pendeta di Amerika menafsir 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-18. Jadi ada dua dimensi yang terusak. Saudara merusak lawan jenis saudara itu dan saudara merusak tubuh saudara sendiri. Ya. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama itu ada sebuah kata penting. Saya pernah sampaikan di Komisi Pemuda kalau saya nggak salah di sini, yang namanya yada. Ya. Yada, kata Ibrani perjanjian lama itu diterjemahkan di Alkitab PL secara interchangeable, secara bergantian antara mengenal dan menghampiri. Misalnya Daud berkata, Tuhan aku mau mengenalmu lebih daripada segalanya. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu dia pakai kata yada. Tetapi Alkitab perjanjian lama juga menerjemahkan yada itu dengan menghampiri. Tapi menghampiri itu bukan menghampiri. Contohnya Daud menghampiri Batsheba. Yehuda menghampiri Tamar. Maknanya berhubungan seks. Tapi gak diterjemahkan itu oleh LAI. Jadi saudara, ketika dua insan itu melakukan hubungan, maka orgasme itu theologically bukan hanya semata pengalaman biologis, tapi orgasme itu menggambarkan keintiman antara dua pasang, sepasang suami istri yang namanya intimacy itu sampai sedalam itu. Yang namanya mengenal dan menghampiri itu akar katanya yada. Itu sampai sedalam itu. Ya. Tuhan ingin kita mengenal dia sampai sedalam itu intimasinya. Saudara jangan memikirkan, oh Tuhan mau hubungan itu. Enggak. Itu berasal dari akar kata yang sama, yada. Ya. Saudara, tubuh kita diciptakan untuk itu. Ya. Dosa membuatnya menjadi mampu mendapatkan orgasme tanpa pasangan. Kita mengenal dengan istilah masturbasi. Saya di gereja bikin komunitas namanya Anchor Community. Sebenarnya ini bukan komunitas baru. Komisi Dewasa GKI Kota Modern rebranding menjadi Anchor Community yang semua topik di dalamnya membahas seputar love and marriage. Kami baca buku mengenai love and marriage, Gary Thomas, Gary Chapman, dan tulisan-tulisan lain kami baca. Baru setahun umurnya, saudara bisa follow di Instagram kalau saudara mau lihat profil kami. Ada satu temuan yang menarik mengenai dosa seks ini saudara. Ya. Tubuh kita itu bisa membedakan antara masturbasi dengan hubungan seks. Yang ini sehat, yang ini gak sehat. Ajaib sekali. Meskipun mekanismenya kita pikir sama aja. Tubuh kita bisa membedakan keduanya. Yang ini sehat, yang ini gak sehat. Jadi default setting kita tuh bukan untuk ini. Melainkan untuk ini Bapak Ibu. Ya.
Kalau kita melanggar apa yang Tuhan sudah ciptakan secara natural, kita sebenarnya nggak sehat. Nggak sehat sama sekali. Secara biologis, secara jasmaniah, kita juga nggak sehat. Saudara, apa tipuan iblis terhadap dosa percabulan? Saya ajak saudara melihat satu ayat di Amsal. Pasal 7 ayat 19 sampai 23. Saya baca yang ke sebelah kiri, saudara baca yang ke sebelah kanan ya. Amsal 7, 19, 23. Saya baca yang sebelah kiri, saudara baca yang ke sebelah kanan. Karena suamiku tidak di rumah, ia membawa sekantong uang, ia merayu orang muda itu dengan berbagai bujukan. Tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia. Dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Seperti burung dengan cepat menuju perangkap. Iya, saudara, kenapa manusia jatuh ke dalam dosa percabulan? Kalau kita baca Amsal 7, tipuannya adalah suami saya nggak di rumah. Maksudnya nggak ada yang tahu, itu maksudnya. Ya, nggak ada yang tahu, tenang aja. Saudara buka deh Netflix, jangan sekarang ya, nanti ya. Saya juga baru lihat tadi atau kemarin itu ada satu tayangan film Netflix dokumenter Ashley apa gitu, Ashley Madison kalau nggak salah tadi. Yang ternyata itu terjadi peretasan terhadap situs apa namanya ya. Saudara nanti lihat sendiri deh ya. Ada situs kencan, ada peretasan di sana sehingga peretasan itu membongkar perselingkuhan banyak orang. Ya, nanti saudara bisa nonton malam. Berepisode-episode itu filmnya. Saudara, Amsal mengungkapkan di pasal 6 ayat 32-33, ya ini saya salah ketik ya, saya bacain dengan cepat. Namun siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, aibnya tidak terhapuskan. Saudara, Amsal mengungkapkan saudara akan ketahuan. Pasti saudara akan ketahuan. Dan Amsal mengungkapkan kalau itu sampai terjadi, saudara akan mendapatkan cemooh, aib yang tidak terhapuskan. Ya. Saya tahu saudara kritis, saudara pasti bilang ke saya, emang Pak Pendeta yakin semua terungkap? Saya kalau ditanya gitu saya nggak bisa jawab pertanyaan saudara. Tapi saya mau kutip Abraham Lincoln ya. Dia pernah bilang begini, kita bisa bohongi satu dunia sejangka waktu. Kita bisa bohongi segelintir orang seumur hidup. Tapi kita gak bisa bohongi satu dunia selama-lamanya. Katanya Lincoln gitu. Jadi hati-hati saudara akan get caught. Dan kalau saudara ketangkep, Amsal mengatakan cemooh diperolehnya, aibnya tidak terhapuskan. Jangan terlalu yakin saudara tidak akan terungkap. Itu maksudnya Amsal. Dan emang saudara yakin bahwa saudara pasti akan bertobat? Ada satu buku saudara ditulis sama Thomas Brooks. Judulnya Precious Remedy Against Satan's Devices. Dia bilang tipuannya iblis itu adalah iblis akan selalu meyakinkan kita bahwa nanti kita bisa bertobat. Bapak Ibu pasti kenal lah ya, ada orang-orang tertentu yang gak bisa dibilangin, keras kepala. Orang yang udah terbiasa hidup dalam perjinahan, perselingkuhan, gak bisa lepas. Lama-lama dari mulai tadinya sembunyi-sembunyi, check in, sampai dibawa terang-terangan ke depan publik. Oh ntar juga bertobat, itu bisikan iblis menurut Thomas Brooks ini.
Jadi saudara jangan berpikir, oh nanti bertobat kok, gak apa-apa saya cuma coba sekali. Saudara akan punya hati yang keras. Kalau kita baca di kitab Keluaran, Tuhan mengeraskan hati Firaun sampai saudara gak bisa lagi dibilangin. Ya. Thomas Brooks menyampaikan hal ini. Saudara ada 2 kalimat penutup. Yang pertama dari John Piper, dia bilang, jangan mencari dosa yang minimal. Ya. Carilah kekudusan dan kemurnian yang maksimal. Ini tadi berhubungan sama yang tadi loh, jangan bawa duren, jangan bawa anjing. Maksudnya kita suka bertanya sama pendeta, ya sama Tuhan, batasannya apa sih? Betul gak Bapak Ibu? Kita suka nanya kan, batasannya apa? Sampai di mana? Ya, biasanya ini di acara seminar anak muda ya. Batasannya apa dalam berpacaran? Loh, Anda itu berpacaran kok maunya di perbatasan sih antara neraka sama surga? Saya di perbatasan tuh loh. Batasannya apa sih? Kenapa nggak kita, kalau dulu COVID ada social distancing, kenapa kita nggak main di zona aman saja Bapak Ibu? Kenapa kok kita mainnya di perbatasan, di jurang, di tepi jurang Anda bermain? Jangan mencari dosa minimal, cari kekudusan dan kemurnian yang maksimal, kata John Piper. Ya. Maka Bapak Ibu, hal kecil ya yang saya perhatikan kalau Bapak Ibu bukan Netflix. Lalu tulisan 18 plus kekerasan, seks telanjang, itu maknanya apa? Oh, saya udah 18, berarti saya boleh nonton ya? Kita semua di sini 18 plus kan Bapak Ibu? Itu maknanya adalah peringatan. Betul tidak? Maknanya itu peringatan, hati-hati loh saudara. Saya juga suka nonton Netflix. Film-film narkoba tuh saya demen banget tuh. Apalagi waktu kasus Verdi Sambo mengemuka tuh saya suka banget puter ulang Netflix. Supaya tahu penyuapan polisi jenderal tuh kayak apa sih. Itu diungkap semua ya. Tapi Bapak Ibu mari kita ingat bagian ini. Jangan cari dosa yang minimal. Jangan main di perbatasan di tepi jurang. Carilah kekudusan dan kemurnian yang maksimal. Dan terakhir saya mau tutup dengan 1 Timotius 6. Mari kita baca bersama saudara. Ayat 11. Mari kita baca bersama 2, 3. Engkau hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Engkau hai manusia Allah, manusia kepunyaan Allah, jauhi semuanya itu. Kejar keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bapak Ibu, kejarlah kekudusan. Jauhi semuanya itu dengan ekstrim. Flee, saya gak kuat. Ya. Jangan pernah merasa diri kita kuat. Paulus mengatakan kalau engkau merasa dirimu kuat, hati-hati. Engkau akan jatuh. Ya. John Calvin, reformator itu pernah berkata, when I stand on my feet, I'm trembling. But when I stand on my knees, I'm secure, katanya. Ketika saya bergantung pada diri saya bergetar. Tapi ketika saya bergantung dengan lutut, saya aman. Jadi bergantunglah sama Tuhan. Saudara dan saya bisa melewati berbagai macam pencobaan. Ingat doa Bapa kami, jangan membawa kami ke dalam, ya, saudara jangan bawa diri saudara ke dalam pencobaan. Ya, kita minta Tuhan jauhkan, saudara juga harus menjauhkan diri dari pencobaan. Semoga ini jadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa. Saudara, saya ingin hening sejenak
memberikan waktu bagi saudara untuk berdoa sama Tuhan secara pribadi. Apakah ada godaan ini di dalam hati kita? Kita perlu confess di hadapan Tuhan. Apakah ada kebiasaan yang saudara lakukan? Saudara bermain di tepi jurang. Saudara belum jatuh. Tapi saudara bisa jatuh kapan saja. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari timing yang tepat untuk menjatuhkan kita. Mari kita berdoa sejenak merenungkan firman Tuhan ini, minta kekuatan dari Tuhan. Saya beri waktu kita berdoa sama Tuhan secara pribadi. Bapa Surgawi, dengarlah doa kami. Tidak seorang pun dari kami imun terhadap dosa ini. Tolong kami ya Tuhan mempraktekkan kekudusan yang optimal di dalam hidup kami. Beri kami hikmat dengan setiap konten Instagram, Netflix yang setiap hari muncul di feeds kami. Kami mohon kuasa Tuhan, anugerah Tuhan yang besar turun atas kami. Kami mohon Roh Kudus mengingatkan kami akan kebenaran yang telah kami baca dan terima. Supaya hidup kami betul-betul kudus ya Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan hasrat untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Ya Tuhan, kami sadar hal-hal ini hanya dapat diberikan oleh Tuhan yang empunya kekudusan. Kiranya Engkau menguduskan kami Tuhan. Sehingga kami mampu menang terhadap dosa, terhadap pencobaan terutama di dalam topik ini. Dengarlah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Indra. Ini karena waktunya masih lumayan banyak dan temanya juga cukup menarik, bisa kita buka sesi pertanyaan? Boleh ya? Bapak Ibu mungkin kalau ada mau nanya boleh. Karena waktunya juga masih lumayan panjang, kita bisa buka mungkin 2 pertanyaan ya Ci ya? 2 pertanyaan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Silahkan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin saya boleh ini. Oh, ada yang buka? Enggak, Cita sih. Oh, bukan. Oh, mungkin Pak Hendra. Mungkin saya mau tanya juga nih, Pendeta Indra, untuk dosa seks ini kan dibilangnya sebagai dosa yang dilakukan di dalam tubuh sendiri begitu ya. Saya jadi agak bertanya-tanya nih. Ini maksudnya kalau tadi juga Pendeta Indra bilang itu seperti keintiman yang dahsyat banget gitu ya, dari yada itu. Nah, apakah dosa seks, dosa perzinahan, percabulan ini memang levelnya beda dibandingkan dengan dosa-dosa lainnya gitu ya? Apakah dosa ini lebih sulit diampunikah, lebih sulit kita lepaskah begitu? Ya itu dibandingkan dosa-dosa lain, apakah memang level dosanya nih udah lebih advance gitu, lebih tinggi dibandingkan dosa lain? Terima kasih.
Pertanyaan yang susah ya Bapak Ibu buat saya. Saya tidak tahu apakah lebih sulit, tapi yang jelas terlintas di kepala saya, ini termasuk dosa yang masuk di Seven Deadly Sins-nya Billy Graham. Ya. Jadi Billy Graham itu nulis, saya nggak tahu dia nulis atau khotbah, dia bikin itu. Saya pernah diundang juga di GKI mana tahun lalu, itu bicara soal Seven Deadly Sins. Itu pertama mungkin jawaban saya. Yang kedua, dosa pada hakikatnya adalah pemberontakan terhadap Allah, pelanggaran terhadap Allah. Bentuknya itu variatif sekali ya. Misalnya Seven Deadly Sins itu ada dosa percabulan, ada dosa ketamakan, gluttony, ya, macam-macam dosa itu. Sama seperti tadi yang saya ungkapkan di awal, pada hakikatnya itu adalah bentuk-bentuk pelanggaran, bentuk excuse kita ya. Kalau begini nggak boleh, kalau begini nggak boleh. Kalau gini gimana? Ya, kita suka main di bagian itu tuh Bapak Ibu. Jadi peringatan dari Thomas Brooks tadi buat saya itu penting untuk semua jenis dosa sih. Saya ngelihatnya gitu. Ya, Bapak Ibu dan saya nggak akan, kita orang GKI sih Bapak Ibu ya, tiap minggu dengar berita anugerah. Sekali-kali kita mesti dengar berita murka dari Tuhan. Ya. Bapak Ibu tahu Kristen progresif? Saya sedikit aja, saya mau ngomong gini. Sedikit aja ada hubungannya. Universal salvation, keselamatan universal itu kan si Pastor Brian itu, dia kan bilang universal salvation in Christ. Saudara kalau belajar secara akademik, universal salvation in Christ, teolognya itu, yang universalis itu, ya, itu sebenarnya mereka percaya ada neraka loh Bapak Ibu. Cuman sifatnya purgatorial. Jadi orang tuh semua diselamatkan ujungnya, tapi ngelewatin ini dulu nih. Gitu. Saya kemarin nonton satu orang yang saudara nanti buka aja di Klub Barth Indonesia. Dia bicara soal Karl Barth, teolog terbesar abad 21 tuh. Karl Barth itu percaya, Karl Barth itu mengingatkan bahwa ada berita murka dari Allah yang Alkitab itu terus-menerus sampaikan. Ya, misalnya Bapak Ibu ingat di Lukas pasal 16 itu ya, ada orang kaya sama siapa? Sama Lazarus. Orang kaya itu di neraka kan? Misalnya contoh. Dan berita dan pesan firman Tuhan mengenai neraka itu secara kontinu hadir di Alkitab gitu. Jadi kita nggak bisa mengesampingkan itu. Ya. Jadi universalis itu menurut saya omong kosong banget tuh. Mereka nggak belajar, tokoh-tokoh utamanya semua percaya neraka kok, meskipun purgatorial sifatnya. Ya. Jadi saya mau mengingatkan saudara untuk kita harus bertobat saudara. Ya. Kadang-kadang mimbar dipersalahkan ya. Ingin jemaat bertobat tapi pakai nakut-nakutin dengan neraka. Betul. Kita nggak bisa penginjilan dengan nakut-nakutin orang pakai neraka. Saya setuju sekali. Tapi realitas neraka itu ada, murka Allah itu ada, itu benar-benar ada di Alkitab. Ya. Saya baca di kitab nabi-nabi itu Tuhan berkata, Tuhan berduka dengan kematian orang fasik. Tuhan nggak ngelihat orang di neraka, syukur. Kamu sih nggak pernah nurut sama saya. Mampus kau. Nggak begitu. Ya. Tapi Tuhan berduka dengan kematian orang fasik. Saudara baca deh di kitab nabi-nabi itu ada kok. Jadi jangan remehkan dan kecilkan dosa ini. Ya. Apapun dosa saudara. Kita punya kelemahan bisa berbeda ya. Ada yang uang lemah sekali di situ. Saudara harus tarik garis batas yang tegas. Ya, jadi saudara jangan terbuai dengan berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah gitu ya. Kita kayak mudah sekali. Ya, memang anugerah harus diberitakan saudara. Tapi mimbar ini juga harus sekali-kali mengingatkan ada berita murka kok dari Allah. Masa saudara mau sobek bagian itu? Ya.
Jadi jaga hati kita, dosa apapun bisa memikat dan membuat kita jadi orang yang, kan di GKI, di tata gereja kita ada pengembalaan khusus kan. Ya kemarin di sidang sinode dibicarakan, yang perjamuan kudus anugerah tetap terbuka buat dia apa enggak. Ya, pengembalaan khusus itu satu tanda bahwa yang bersangkutan menolak anugerah Allah. Bisa apa enggak? Bisa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati dengan segala jenis dosa. Saya enggak berani bilang yang ini lebih advance dari yang itu, tapi hati-hatilah. Gitu mungkin jawaban saya. Silakan Bu. Tadi Pak Pendeta mengatakan setan itu tentang ya yakin masih ada waktu untuk bertobat. Dan itu di Perjanjian Baru juga ada kan, yang sebelah kanannya Yesus itu kan udah mau mati kan, dia saat terakhir masih bisa bertobat. Jadi ada benarnya juga kan itu pendapatnya. Terima kasih Pak, bagaimana itu? Setuju Bu saya. Iya. Tuhan bisa bekerja. Itu Calvert juga mengatakan ya. Dia berimbang sekali antara surga dan neraka. Dia juga menjelaskan, kalau kita terlalu sentimen negatif ke seseorang, wah orang ini gak bakal bertobat nih ya. Calvert itu di Church Dogmatics itu juga mengatakan bahwa kita bisa terkejut dengan besarnya kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi seseorang juga bisa bertobat intinya. Ya. Jadi saya mau bilang betul Ibu, saya nggak ada keberatan dengan itu. Ada benarnya iblis ya Bu ya. Iya. Tapi di sisi yang lain iblis itu juga banyak salahnya. Ya. Contoh misalnya iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Mana itu? Ya, saudara, bisnis paling laku sekarang adalah rumah duka loh. Ya, itu pasti semua orang mati. Itu kan Tuhan tidak menciptakan kita untuk mati. Enggak. Tuhan menciptakan kita untuk hidup. Karena adanya dosa itu masuk, manusia jadi fana, mengalami kematian. Ya. Kebangkitan Kristus 7 minggu Paskah berturut-turut, warnanya putih, warna liturginya, itu mengkonversi kematian menjadi kebangkitan. Gitu. Jadi itu hoax terbesar ketika iblis berkata kepada Adam dan Hawa, kamu gak akan mati. Mati Adam Hawa. Ya. Semua kita mengalami kematian itu dampak dari dosa yang masuk. Jadi terima kasih Bu diingatkan iblis ada benarnya. Silakan Bapak Ibu ada lagi. Terima kasih Pendeta Indra. Tepuk tangan dulu dong untuk jawaban dan sesi hari ini yang menyenangkan. Setelah ini kita akan mendengarkan persembahan pujian.
Mari Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami sekali lagi ya Tuhan malam ini untuk kami bersekutu
dan belajar sekali lagi ya Tuhan tentang firman-Mu. Malam hari ini ya Tuhan, kami ingin menaikkan beberapa pokok doa ya Tuhan, secara khusus ya Tuhan, terkait dengan kekudusan, terkait juga pada anak-anak kami, adik-adik kami, teman-teman kami, para anak-anak, remaja dan pemuda. Tuhan, kami tahu ya Tuhan bahwa banyak sekali tantangan buat mereka ya Tuhan di zaman ini, yang mungkin berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Kami tahu ya Tuhan banyak sekali pengaruh dari internet, dari gadget, dari media ya Tuhan yang mereka hadapi ya Tuhan, rasakan ya Tuhan setiap harinya. Tuhan, kami mengingat mereka ya Tuhan. Biarlah mereka kuat ya Tuhan, selalu dengar-dengaran dengan Engkau, diberikan hikmat, kebijaksanaan ya Tuhan dan ketaatan akan Engkau. Di segala jenis media ya Tuhan, pornografi atau video-video atau media lain ya Tuhan yang mungkin dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Tuhan, yang berasal dari si jahat ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, ketaatan, hidup dalam kekudusan, mengejar kekudusan yang hanya dari Engkau saja ya Tuhan. Di mana mereka juga sedang dalam proses identitas ya Tuhan, mencari citra ya Tuhan. Tuhan, jamahlah mereka, hadirlah dalam kehidupan mereka, berikanlah bahwa hanya Tuhan dan dalam Tuhan saja, identitas sebagai anak-anak Engkau, orang-orang Kristen anak-anak Engkau ya Tuhan, yang menjadi tujuan hidupnya ya Tuhan. Kami juga teringat ya Tuhan bagi mungkin anak-anak-Mu yang mendapatkan exposure juga ya Tuhan terhadap orientasi seksual ya Tuhan. Tuhan, kembali ya Tuhan, jamalah mereka, hadirlah ya Tuhan dalam pergumulan mereka dalam setiap harinya. Biarlah mereka bisa terus ya Tuhan menjaga kekudusan mereka dan menolak ya Tuhan hal-hal lain dari si jahat dan mengikuti ajaran-ajaran Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Tuhan, kembali kami panjatkan doa kami ya Tuhan. Tuhan sekarang berdoa Tuhan untuk para pendidik di rumah ya Tuhan, khususnya orang tua, pendidik di sekolah yaitu guru-guru dan pendidik di gereja ini ya Tuhan, gereja dan pendeta maupun guru sekolah minggu ya Tuhan, agar tetap membimbing anak-anak, remaja serta pemuda agar tidak terjerat dalam dosa pornografi ya Tuhan. Dan Tuhan tetap terus sertai penegak hukum agar pangkas segala tempat prostitusi ya Tuhan, baik offline maupun online ya Tuhan, dan kasus penjualan anak di Indonesia ini ya Tuhan. Demikianlah doa ini kami panjatkan ya Tuhan, dan untuk Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saya mendapat berkat banyak hari ini dari sharing Ko Indra. Semoga kita juga mendapatkan pelajaran dan juga tahu tujuan dan arti hidup kita ke depan seperti apa, bahwa semoga kita yada semakin mengenal Tuhan sedalam itu, kita bisa lari dari dosa, bisa lari terutama dosa percaburan, dan kita bisa semakin intim, semakin mendekat kepada Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Arti Hidup. Dengan rasa berat hati
serahkan hidup kita semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tiap hari lepas tiap hari dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup bukan karena hari, hidup hanya karena bebas dari segala dosa. Inilah arti hidup kita. Segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Mari kita berdoa. Hamba berdoa ya Tuhan buat jemaat di GKI Cipinang Elok, agar kami yang mendalami firman Tuhan menjelang Pentakosta sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup. Kami percaya pertumbuhan iman tidak bisa dilepaskan dari pendengaran dan pembacaan terhadap firman. Engkau yang mengatakannya demikian Tuhan. Kami mau percaya dan tunduk pada otoritas firman-Mu. Berkati agar kami sungguh-sungguh mendalam dalam intimacy with God, sehingga kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Kami tahu apa yang Kau mau. Kami berdoa sesuai kehendak-Mu. Tuhan, ajar kami hidup dengan benar, dengan kudus. Tolong kami Tuhan di tengah situasi yang dunia yang tidak ideal buat kami. Kami sungguh menjadi garam dan terang buat dunia ini. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, pergilah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa